berikan saya menunya. Nona Zhao, kami di sini membawa minuman sendiri. Ada biaya pembukaan botol. Tolong berikan saya menunya. Kami bisa menyiapkan standar satu meja untuk 3-5 orang 5.006. Lebih baik lagi. Saya pesan sendiri. Baik. Silakan. Pak Xiao, saya sudah sampai. Nona Zihui, saya tidak bisa datang hari ini. Saya memutuskan tiba-tiba untuk menemani teman makan malam di Dayusuan. Tolong sampaikan ke Pak Alve. Pak Xiao. Pak LV. Saya akan sampai dalam setengah jam. Apakah Pak Xiao sudah datang? Dia mungkin akan sampai dalam setengah jam. Apakah dia benar-benar akan datang? Baru saja menelepon. Baik, saya mengerti. Nona Zhao, apakah Anda bisa memesan sekarang? Pesannya nanti setelah kamu datang. Kira-kira kapan mereka akan sampai? Setengah jam. Jika ia sesuatu, panggil saya. Silakan menikmati. Baik, terima kasih. Makan dengan lebih sopan. Saya bahkan belum mulai makan. Mata mana yang melihat saya makan tidak sopan? Sudah lihat, Ibu Sutian bila makan. Saya sedang mengambilkan untuk Ibu Sutian, tak makan daging. Baik. Cukup enak. Zhao Zi Ai Hui. Dayuxian. Tempat yang sangat mahal. Dia di sana. Kenapa Zhao Zihui tidak datang makan? Telepon dia. Dia pasti ada urusan penting. Tand. Makanan sudah dihidangkan, kalian berdua ngomong apa? Apa maksudnya mengirim alamat? Saya akan ke sana. Pikirkan baik-baik. Zihui. Tolong bantu saya sekali lagi.
Kenapa kamu tidak mengangkat telepon saya? Saya sibuk. Sibuk apa? Saya tidak akan berlama-lama di Shanghai. Ini permintaan terakhir saya. Saya segera datang. Jangan datang. Lalu kenapa kamu menelpon saya? Siang ini menemui LV Zong tidak berjalan lancar. Tidak ada cara lain. Saya menelepon Xiao Zong bilang LV Zong ingin menemuinya. Lalu saya bilang ke LV Zong. Xiao Zong sebentar lagi akan mengajaknya makan. Jika mereka berdua berbicara sendiri, saya dipecat dan tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Saya sudah memesan kamar di Lauke Lane. LV Zong akan tiba dalam setengah jam. Xiao Zong awalnya setuju, tiba-tiba menelepon bilang, dia pergi ke restoran Dayushuan dan tidak bisa datang. Sutian, Saya di sini. jika LV Zong datang dan melihat Xiao Zong tidak ada, dia akan tahu saya yang mengatur pertemuan ini tanpa izin. Besok saya hancur. Dayushuan ada di Jalan Hongqiao, distrik Changning. Setengah jam mungkin tidak cukup. Saya akan berusaha menahan LV Zong. Kamu bisa cari cara? Jika Xiao Zong tidak datang, tolong telepon saya ya. Dia pasti datang. Mau pergi? Masih kembali? Kembali. Ibumu menyuruh saya mencari kamu. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Tahu diri. Sekarang pergi, segera kembali. Besok pergi, tidak tahu kapan akan kembali. Mobil saya bawa. Hati-hati di jalan. Halo, Tolong parkirkan mobil saya. baik. Terima kasih. Silakan, baik. Apakah ini kamar yang dipesan Xiao Zong? Bukan, ini dipesan Nona Zhao. Maaf Pak, di sini tidak Ball Parker. Kenapa? Mobil-mobil ini kan parkir di sini. Ini mobil tamu, sopirnya ada di sini. Saya juga tamu. Tunggu sebentar Pak. Dengar saya Tuan. Tunggu sebentar Pak. Saya cari orang. Apa sih? Apa sih? Silakan masuk. Kak Kian, Makanannya kenapa belum dipesan? tunggu Kak Kian pesan. Pesan apa? Bayarkan Young Adder. Atur sesuai standar. Atur yang bagus, oke? Ke Pan Shao Zong de Tong? Xiao Zong, kenapa tidak menelepon saya? Saya kira dia akan meneleponmu. Maaf Pak, ini tempat member only. Siapa yang indicated? Saya cari Xiao Zong. Nomor kamar berapa?
Coba cek saja, saya ada urusan mendesak. Maaf Pak, silakan tunggu di luar sebentar. Oke, tunggu di luar ya. Apa sih? Keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar sana. Kamu lumayan hebat ya. Xiao Zong suka kamu ya? Tidak, Xiao Zong juga tidak mau kehilangan. Bicaranya seperti benar-benar terjadi. Saya sudah keluar, kamu cepat cari tahu. Hei teman, mobil-mobil ini punya siapa? Ada APA? Di antara mobil-mobil ini ada mobil Xiao Zong? Ada APA? Bukan. Sekarang mobil ini mobil Xiao Zong? Ayah, Yakin? saya yakin, saya sopir Xiao Zong. Cebreken. Kamu gimana sih? Nyetir gitu? Lihat, kamu bikin mobil itu jadi apa? Ayo, ayo, lihat sini. Mobil ratusan juta, kamu bikin jadi apa? Lihat tabrakannya. Bisa bayar? Tidak bisa, cari Xiao Zong saja. Saya ada barang untuk dia, cepat. Teman-teman, jaga dia, jangan sampai pergi. Oke, oke. Tenang, kamu pergi saja, saya tidak akan pergi. Cepat. Kenapa minuman ini? Ini dibawa oleh Nona Zhao. Silakan dinikmati. Bos Xiao yang mengatur pertemuan ini, kamu yang bawa minuman. Minuman di sini mahal. Tidak mungkin. Pertemuan ini, kamu yang mengaturnya. Bukan. Lalu kenapa minumannya? Kemarin aku tidak minum, kali ini aku akan menebusnya untuk menyelamatkan proyek perusahaan. Menurutku, kamu lebih menyelamatkan dirimu sendiri. Sebenarnya, Kak Yan, Sudahlah, aku akan telepon Bos Xiao. Jiang mengendengku, tapi dia tidak datang, apa ini? Bos Xiao, ada APA? Ada yang menabrak mobil kita di bawah. Dan tabrakannya cukup parah. Apa yang terjadi? Telepon Bos Xiao. Siapa ini? Aku tidak tahu, katanya ada sesuatu untukmu. Apa itu? Aku tidak tahu. Apa-apaan ini? Siapa ini? Ayo kita lihat. Maaf. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi saat ini, silakan coba lagi nanti. tidak diangkat. Zihui, kamu yang mengatur pertemuan ini. Bos Xiao ingin bertemu dengan Anda. Bos Xiao tidak pernah mengundang secara aktif. Aku hanya seorang direktur, pekerja biasa. Dia orang kaya. Dalam urusan bisnis, aku yang selalu mengatur pertemuan dengannya. Kecuali dia tertarik padaku, mana mungkin. Lagi pula, dia bahkan tidak ada di Shanghai. Tapi aku benar-benar melihatnya kemarin. Dia jelas mengundangku, kenapa tidak mengangkat teleponku? Mungkin tidak dengar. Sejujurnya, hanya kita berdua di sini, kan?
Apa yang sebenarnya terjadi? Minggir. Siapa yang menabrak mobilku sampai seperti ini? Siapa yang mencari aku? Aku Bos Xiao. Kamu siapa? Kemarin malam kita bertemu di depan rumah Anda. Sutian. Ada APA? Zhao Zihui ada urusan besar yang ingin disampaikan kepada Anda. Aku tidak ada yang ingin dibicarakan dengan Zhao Zihui. Tidak. Kamu menabrak mobilku sampai seperti ini. Apa maksudmu? Begini, Bos Xiao, begini ceritanya. Zhao Zihui menyuruhku menyampaikan ini kepada Anda. Bahwa sesuatu yang sangat penting. Ada di kursi belakangku, sangat penting. Apa itu? Anda lihat. Mau apa? Mau apa? Apa yang terjadi? Turun. Xiao Zong diculik. Berhenti. Cepat. Berhenti. Berhenti. Cepat telepon polisi. Polisi. Pergi. Adik, saya kasih tahu, Anda kena masalah besar. Saya tahu. Penculikan ya? Bukan. Mengajak Anda makan. Saya sedang makan enak, Anda suruh saya makan di mana? Mengantar Anda makan dengan Zhao Zihui. Dia menggunakan nama Anda untuk mengundang Elfe Zong. Kemarin Elfe Zong memecatnya. Hari ini makan ini untuk minta maaf, kalau Anda tidak pergi. Dia pasti dipecat. Dia dipecat ada hubungannya dengan saya? Anda gila ya? Tidak gila. Ada hubungannya dengan saya. Saudara, untuk hal ini layak? Urusannya adalah urusanku. Paul, untuk Pekar rela berkorban. Dia bukan pacarku. Omong kosong. Benar, saya baru kenal dia setengah bulan. Besok saya pulang kampung untuk menikah. Benar. Tiket kereta sudah dibeli. Agak menarik. Mata Anda merah kenapa? Kalau Anda begini saya tidak bisa duduk diam. Elfe Zong. Maaf, saya mengakui kesalahan, saya salah. Awalnya ingin Xiao Zong datang di hadapannya. Minta maaf kepada kalian. Kepentingan perusahaan yang paling penting, saya tidak seharusnya mencari jalan pintas. Anda jangan minum lagi. Saya pergi. Elfe Zong, saya tidak sengaja. Anda akhirnya bilang apa ke Xiao Zong? Saya bilang. Anda mau janji dengannya untuk bicara. Dia datang? Katanya datang. Yan Ruoyo suka Zhao Zihui. Elfe Zong kembali ingin menikah lagi dengannya. Jadi dia terjepit di tengah, dua sisi tidak berani menyinggung. Kiri kanan bukan orang. Elfe Kian itu, cemburu pada gadis kecil itu. Ya, Kalau begitu, kamu cemburu sama Yan Ruoyo enggak? gak ada hubungannya sama aku. Enggak mungkin, cuma buat pacar aja bisa sampai segitunya. Kalau aku gak buat dia, siapa lagi yang mau? Buat dia mati pun aku rela. Gak boleh. Tapi 2 bulan lagi aku gak tahu deh. Mati itu gak ada yang ngeri. Makanya aku besok pergi. Cynthia. Kalian bilang mau mati-mati, malah aku yang ke bawah. Anda kan bos besar. Anda gak ngerti. Dia pengen beli rumah buat keluarganya di Shanghai. Pengen hidup makin mapan. Kehilangan kerja kayak mau mati aja. Soalnya gak berani minum alkohol. Kalau gitu, kamu aja yang nafkahin dia. Zhao Zihui gak suka sama aku.
Kemarin di depan rumah Anda, dia suruh aku pergi. Kalau dia suruh aku tinggal, aku bakal tinggal. Aku nggak cinta sama dia. Ibu aku ke Shanghai, bawa aku pulang kampung buat nikah. Pacar aku namanya Daoli, udah nunggu 7-8 tahun. Kalau nggak nikah juga nggak enak. Sebenarnya aku nggak pengen nikah sama siapapun. Tapi akhirnya harus pulang kampung. Hidup tenang seumur hidup. Besok kamu nggak bakal bisa pergi, percaya nggak? Gak apa-apa, Anda udah diantar. Urusan dia nanti baik atau buruk, aku udah berusaha. Cuma segini kemampuan aku. Urusan dagang aku nggak ngerti. Gedung kantor juga aku nggak pernah masuk. Kalau Anda mau bantu dia, bilang aja. Yanzong dan Elvezong pasti bakal kasih muka ke Anda. Kalau Anda nggak bantu dia, aku juga nggak tahu. Sebentar lagi sampai. Sampai di sana, Anda mau ngapain aku juga nggak apa-apa. Aku bilang jangan gerak. Qianjie, sini makan, sini. Bakal mubazir. Biaya makan aku setahun nggak sampai segini. Aku yang salah, aku yang traktir kalian. Aku yang bayar. Uangnya ada di tas, lihat. Uangnya ada di tas. Ziaihui, kamu seperti ini. Kalau Yan Ruoyo melihatnya, pasti dia akan sangat sedih. Tidak perlu dia sedihkan aku. Siapapun tidak perlu sedihkan aku. Jangan minum, tidak ada gunanya. Bukankah kamu tidak ingin dipecat? Ya. Kamu yang mengatur acara ini, aku datang. Xiaozong tidak datang. Aku juga sudah menunggu lebih dari 1 jam. Aku juga sudah berusaha. Proyek DMG ini, jika kamu bisa menyelamatkannya, aku bisa menarik kembali prosedur pemecatan. Tapi jika tidak bisa, maka aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak Qian, bisakah kamu memaafkanku sekali lagi? Aku janji, aku akan berusaha lebih keras. Perusahaan memiliki aturan penghargaan dan hukuman, kamu pasti sangat paham. Ya. Aku adalah presiden direktur perusahaan. Jika setiap proyek yang gagal aku maafkan, bagaimana aku bisa mengelola? Mengerti. Kalau mengerti, itu bagus. Masih ada jalan. Kamu setuju, Ken? Aku pergi. Tuan, silakan masuk. Terima kasih. Kenapa kamu mau pergi? Kamu yang mengajakku makan, kamu malah pergi. Ini tidak baik. Lalu kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Aku pikir kamu akan mengecewakanku lagi. Kalau mengecewakan, ya Shao Zihui. Bukan kamu yang mengajakku. Benar kan, garis kecil? Xiaozong. Ada apa? Bicara keras-keras, jangan terlalu dekat dengan orang. Tidak sopan, tahu? Polisi datang untuk mengetahui situasi, bagaimana menurutmu? Lapor polisi apa? Ini salah paham, mengerti? Mengerti. Mengerti. Otak Bobby. Elvezong, jangan berdiri saja, aku duduk di mana? Ini kan disiapkan untukmu, di sana. Terima kasih. Silakan.
Kenapa? Hari ini siapa yang bir? Aku. Aku minta maaf, aku traktir minum. Bagus. Tadinya makan enak di Dayaushuan. Tapi baru setengah makan, dibawa paksa ke sini. Hari ini aku pesan yang enak-enak. Bos Xiao, kamu ada masalah. Aku ada masalah, masalah besar. Kamu bisa bantu? Temannya Sutian. Bawa mobil jelek, seret aku ke sini. Bos Xiao, Gak apa-apa, sepanjang jalan cerita terus. Kamu gak peduli dia? Dia baik banget loh. Ayo, hari ini minum apa? aku minum. Hari ini emang harus minum. Hari ini. Harus bikin bos LV mabok. MA. Gak ada. Aku di mobil Xiaozong. Gak ada apa-apa. Aku udah makan di luar. Sendiri. Aku cuma mau duduk sendiri di luar. Telepon aja Xiaoli. Besok pulang. Aku telepon Xiaozong. Suruh jemput kamu besok ke hotel. Aku gak ada koper, cuma tas. Oke. Dah. Jack Harry Cheesy Hui. Gak bilang mau ke Dayaushuan. Tempat APA ini? Kayaknya. Restoran mahal. Bibi Dao, silakan minum kopi. Enak-enak makan bareng dia nolak. Dia malah kabur makan sendiri. Masa percaya dia sendirian? Xiaozong, aku agak khawatir. Oke, nanti aku telepon Katian. Tante, besok perlu antar? Mau antar ya antar aja. Pasti dong, klien aja harus diantar. APA? Selama ini kamu anggap aku cuma klien? Mama Sutian, jangan marah. Dia sebenarnya baik, cuma mulutnya tajam. Ngomong sendiri, nggak malu apa? Sekarang ini aku nggak ada pikiran buat marah. Lihat, bisnis ini aku nggak bilang nggak mau kok. Waktu itu aku beneran mabuk berat. Besoknya sakit, beberapa hari nggak sembuh-sembuh. Tapi, tenang aja, cuma masalah kecil gini. Masa nggak mau kerja sama lagi? LV, kamu terlalu lucu. Sekarang kamu bilang gini, jadi orang baik sama orang jahat kamu yang lakuin. Orang jahat kamu yang jadi. Orang baik aku yang jadi. LV, cewek itu susah loh. Jangan selalu nakutin dia, perusahaan asing nggak kurang uang segitu. 10.000 sebulan kan? Kalau kamu nggak mau, aku yang ambil. Besok aku bawa dia, di tempat aku langsung naikin gajinya. Bagus. Pas jadi asisten pribadimu. LV, Lihat, kamu masih nakutin cewek itu. LV, kamu cewek ngapain gitu sih? Bertahun-tahun aku nggak ngerti. Kalau kamu masih suka sama Yan Ruoyo, kenapa nggak balikan sama dia? Ngapain cemburu sama cewek kecil? Aku kasih tahu, aku pria tua yang udah banyak pengalaman. Aku ngerti, dalam hati aku ngerti semua. Pria suka deket-deket sama cewek muda. Yan Ruoyo suka sama dia, kenapa? Itu kalau dia mau. Aku juga suka sama dia,
Tapi kalau dia nggak mau, ya nggak bisa apa-apa kan? Bener nggak? Zihui, udah nggak usah dibahas. Kita minum aja. Kayaknya hari ini aku datang ke sini bener. Di sini lebih seru daripada Da Yusuan. Aku hormat, aku berdiri. Ayo. Cewek, cewek, cewek. Minumnya nggak boleh gitu. Nanti kamu sendiri yang sakit. Emangnya kamu bisa minum apa enggak? Lao Xiao. Ngapain aku cemburu? Lihat, kamu lagi-lagi begitu. Ziaihui. Masalah aku sama Ruoyo. Kenapa kamu cerita kemana-mana? Gak heran Lao Xiao selalu ngebelak kamu. Aku nggak bilang. Terus Xiao tahu dari mana? LV, aku kasih tahu. Kalau aku tahu, berarti emang ada masalahnya. Budaya perusahaan asing kalian seperti apa sih? Tiron. Aku selalu merasa perusahaan swasta kami sudah cukup keras. Tidak, kalian bahkan lebih keras dari kami. Xiao Ziaihui. Kamu hebat ya. LV Zong, aku tidak pernah bilang, aku benar-benar tidak pernah bilang. Aku kasih tahu ya. Itu temannya. Sutian yang kasih tahu aku. Kamu ini kenapa harus ribut? Tidak ada toleransi sama sekali. Masih bilang direktur. Menurutku, sampai di rumah, kamu cuma wanita biasa. Lao Xiao. Urusan bisnis adalah urusan bisnis, kamu datang hari ini untuk bicara bisnis denganku. Aku sangat berterima kasih, tapi aku tidak suka dengar ini. Kamu siapa sih? Aku memang wanita. Kenapa? Toleransinya memang tidak sebesar pria. Lihat. Bicara dua kata saja tidak boleh, ini menunjukkan biasanya. Kamu dan Yan Ruoyo sudah menekannya sampai seperti apa? Bisnis ini mau dibicarakan atau tidak? Tidak bicara, tidak mau dengar ceramah. Lakukan. Ini urusan semua orang untung, kenapa tidak dilakukan? Kamu datang hari ini untuk bicara kerjasama. Atau untuk memberi muka pada Razihui. Teratama untuk memberi muka pada Zhao Zihui. Ziaihui. LV Zong, Xiao Zong membantu bicara untukmu. Proyek kamu tetap lakukan, kerja kamu tetap jalan. Pemecatan ditarik kembali. terima kasih LV Zong. Kamu tidak perlu berterima kasih padanya. Xiao Zong ini orangnya sangat pintar. Hanya memberikan kebaikan saja, kalau dia merasa ini tidak cocok. Sereda Xiao Zihui Pan Tayak akan memberikan muka. Dia Tayak akan memberikan muka ini. Memberikan kebaikan juga adalah kebaikan. Aku ini punya kebiasaan. Aku selalu merasa kasihan melihat gadis kecil. Ya, aku sudah tua dan tidak menarik lagi. Kamu ribet lagi. Kamu lebih tua dariku? Minum saja Zihui. Nah, bawa berapa botol hari ini? 6 botol. Minum semua. LV Zong, kamu mau membunuh siapa? Menurutku, minum itu sampai senang saja. Begini saja, kita minum sebisanya. Lihat, kepalanya sudah mabuk seperti ini. Dia belum sampai harus kamu kasihani. Aku bosnya. Dengar ya, gadis kecil. Kamu dengar jelas perkataan bos LV malam ini? Sampai sekarang baru lancar bicaranya. Dia bosmu, kamu bawahannya. Masalah pemecatan sudah selesai, minum saja, kalau mabuk bukan urusanku. Mabuk besar, ayo minum, ayo. Tunggu sebentar. Aku ambil minuman.
Bos LV. Bos Xiao, kalian bilang. Bagaimana aku minum? Terakhir kali aku dan Bos LV minum sampai tergeletak, kali ini. Kamu juga harus tergeletak. Baik. Dengar Bos Xiao. Bos LV, begini saja, aku rasa kita berdua. Temanin gadis kecil ini minum 1 gelas penuh. Aku tidak temanin. Bos Xiao. Sutian di mana? Sudah diborgol dan dibawa, penculikan. Polisi tadi sudah dipanggil, kamu tidak dengar? Tolong, dia melakukannya untukku. Sudah, urus dirimu sendiri dulu. Gelasku sudah penuh. Botolmu itu bukan air lagi kan? Bukan, lihat. Lumayan berhenti ya. Mobile impianku. Baru saja kuket. Maaf ya, aku nabrak mobilmu. Aku lihat. Ada APA. Aku adalah Bos Xiao dari DMG. Dari dalam Dayushuan aku tabrak sampai keluar, lalu masuk ke mobil. Lalu bawa sini untuk ketemu Xiao Zihui. DMG begitu akrab ya. Karen Tian. Bos perusahaan publik datang bersamamu. Bukan. Langsung saja dia dimasukkan ke mobil, di belakang ini. Lagi pula pintu belakangmu juga tidak bisa dibuka. Penkalikan. Hampir saja. Tadi polisi juga datang. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Keren sekali Tian. Untuk Xiao Zihui, kamu benar-benar bisa melakukan apa saja. Sudah tidak ada harapan lagi. Sebenarnya, tadi aku sudah memikirkannya dengan matang. Masih ada harapan. Pulang saja selama setengah tahun, nanti semuanya akan baik-baik saja. Kamu akan menyesal. Ya. Sekarang aku menyesal setiap 2 menit. Besok setiap 5 menit. Minggu depan setiap 1 jam. Setengah tahun sekali sebulan, setelah 2-3 tahun semuanya akan baik-baik saja. Tapi kamu harus bertahan dulu beberapa hari pertama.